Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas hidup yang masih Engkau beri hari ini. Aku bersyukur bisa menikmati hari yang cerah ini, merasakan udara yang segar, dan mendengar suara azan yang memanggilku untuk menghadapmu. Tuh kan, udah aku bilang ke kamu, Cong, jangan ikutan mabuk. Nah gimana coba? Kalau ada tamu, ya harus ikutan minum lah. Kalau nggak minum, yang ada aku nggak dikasih duit lebih. Yah, kamu pinter sedikit lah. Masa gitu aja nggak bisa? Mungkin ini orang yang kemarin Pak Ijo bilang, yang nempetin kontrakannya sekarang. Alhamdulillah, jadi udah diisi lagi kontrakannya sekarang. Cong, aku tuh udah capek kerja kayak gini. Bantuin aku ngomong sama mami, Cong. Aku nggak pengen kerja kayak gini lagi. Lah, terus kamu pengen kerja apa? Kamu tuh ingat, banyak utang sama mami. Cong, aku tuh bener-bener udah capek kerja kayak gini. Kamu sendiri gimana? Kamu betah kerja kayak gini? Ya mau gimana lagi? Nggak ada kerjaan lain. Ya mau nggak mau, harus betal lah. Ya kamu gampang ngomong kayak gitu. Tapi buat aku nggak gampang. Sekarang aku udah nggak punya harapan lagi. Aku kerja kayak gini dulu gara-gara orang tua aku yang lagi sakit. Dan aku perlu duit. Tapi sekarang orang tua aku udah nggak ada. Terus, kamu mau apa? Kamu mau tobat? Cuy, lu itu udah kotor. Lu itu udah nggak bisa dibersihin lagi. Ya tapi aku udah capek, Cong. Aku pengen berhenti. Aku pengen berhenti. Cong, tolong bilang sama mami. Aku udah capek. Aku nggak tahan kerja kayak gini. Buat apa lagi? Aku udah nggak butuh duit. Lu pikir gampang? Apalagi lu punya hutang banyak sama mami. Yang harus lu bayarin. Ya, aku bakal cicil. Tapi nggak dengan cara kayak gini lagi. Aku mau cari kerja yang lain, Cong. Nggak bisa, Cong. Mami pasti marah. Lu tahu kan resikonya kalau lu keluar dari situ. Udahlah, lu lanjutin aja. Emang kurang apa sih kerjaan kayak gini? Lu tinggal temenin tamu, tinggal minum, udah. Cuma gitu aja. Cong. Kalau cuma nemenin tamu, ya nggak masalah. Tapi ini tamu banyak maunya. Lu tahu kan? Udahlah, Cong. Lu ngapain sih ngomongin aneh-aneh dari tadi? Lah, Cong. Nih, dulu lihat ini di kepala aku. Ini bekas luka. Ini karena aku tolak permintaan tamu. Terus, lu kenapa tolak? Udah tahu kerjaan kamu kayak gitu. Udah. Aku benar-benar udah capek dapat kayak gini. Sekarang aku minta tolong bilang ke mami malam ini. Aku mau libur. Aku mau istirahat dulu di kosan. Oke? Udah ya, Cong. Cong, kamu tahu kan resikonya? Itu anak kenapa sih? Dasar deh. Ya Allah, aku pengen masuk dan aku pengen sujud kepadamu ya Allah. Tapi pantaskah hambamu ya Allah atas dosa-dosa hamba yang terlalu banyak ini ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Maaf Mas, tadi saya nggak sengaja melihat dari jauh. Sepertinya Mas sedang melamun. Barangkali ada yang saya bisa bantu. Iya, sejujurnya saya pengen sholat Pak Ustadz. Tapi saya malu. Lah, malu kenapa? Dosa saya banyak Pak Ustadz. Saya hidupnya berantakan. Saya sering bikin maksiat. Saya merasa saya nggak pantas masuk ke masjid ini.
Mas, justru orang yang merasa penuh dosa seperti kamu adalah orang yang paling Allah tunggu untuk kembali. Tapi dosa saya terlalu banyak, Pak Ustadz. Kalau dosa kamu sebesar gunung, rahmat Allah lebih besar dari itu. Saya capek hidup seperti ini, Pak. Saya pengen berubah, tapi saya takut Allah nggak terima saya, Pak Ustadz. Mas, Allah itu Maha Pengampun. Selama Mas masih hidup dan mau bertobat, pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup. Benarkah Allah masih mau menerima saya, Pak Ustadz? Bahkan Allah lebih bahagia melihat hambanya kembali daripada seseorang yang menemukan hartanya yang hilang. Pak Ustadz, bolehkah saya sholat? Masjid ini bukan untuk orang suci saja. Masjid ini tempat orang berdosa belajar menjadi lebih baik. Ayo, kita sholat bersama. Pak Ustadz, tolong bimbing saya. Saya nggak mau kembali ke kehidupan yang lama. Langkah pertama sudah kamu lakukan hari ini, yaitu kembali kepada Allah. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita sholat sekarang. Lucu banget sih hidup ini. Lihat orang lain kehidupannya kayaknya enak banget. Tapi kenapa hidup aku jadi kayak gini sih jalannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa mas? Kok kayak kagetan gitu mukanya? Maaf, Mbak. Saya tidak sengaja mendengar ternyata ada orang di rumah ini. Soalnya yang saya tahu, rumah ini sudah lama tidak ditempatin. Iya, saya baru tinggal di kontrakan ini. Kontrakannya Pak Ijo. Oh iya, waktu itu Pak Iji juga sempat kabarin kalau kontrakannya sudah diisi. Ya udah, berarti udah tahu kan? Halah, jangan-jangan mas ini modus ya? Astagfirullahaladzim.